Pangkalan Bun dan tidak sedikit banyak yang merintis usaha dari nol, apalagi kita kaum wanita ya, dan hingga akhirnya mampu berdiri seperti Mbak Rini yang di sebelah saya ini dia Terima merintis sebuah brand kasih. yang saat ini brand jilbab ya dengan Brand nama jilbab. brandnya Look Ayu Hijab dan seperti yang saya juga pakai Look Ayu Hijab nih. Terima Promo ya. kasih. Tapi di balik brand jilbabnya Mbak ini ternyata ada jatuh bangun, sedihnya juga pasti bagaimana Pasti. ia bisa mencapai titik saat ini ya. Mhm. Nah, seperti biasa malam hari ini kita bersama Mbak Rini kita akan membahas dengan tema wanita berwirausaha, kisah inspiratif membangun bisnis hijab bersama Rini Ayu Ramli. Ya, kita mau kenalan dulu nih sama Mbak Rini nih. Silakan sapa dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Ayu, saya founder dari Look Ayu Hijab. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama customer Look Ayu Hijab yang sudah menonton live di Instagram Look Ayu Hijab dan juga kepada sahabat Info Pangkalan Bun ya. Yep. Sahabat Info Pangkalan Bun yang juga sedang menyaksikan live Instagram di Instagram Info Pebun ya. Sejam ke depan insya Allah kita akan sharing berbagi ilmu, bukan berarti menggurui, bukan berarti kita ini cuma sharing pengalaman apa yang pernah saya lalui, apa yang pernah saya proses yang sudah pernah terjadi dari terbentuknya Look Ayu Hijab sampai dengan sekarang. Jadi aku cuma mau share itu aja ke teman-teman semuanya. Ya, yang pasti ini inspiratif sekali ya, karena saya pun sampai saat ini tidak mempunyai bisnis. Bisnis saya saat ini adalah hanya di Info Pebun ini, seperti saat ini. Oke Mbak Rini, awal memutuskan untuk berbisnis itu kenapa kemarin? Wah saya enaknya bisnis jilbab nih gitu loh. Kenapa sampai bisa memutuskan untuk berbisnis kemarin? Awalnya itu tahun 2016, Kak, itu 4 tahun yang lalu, itu aku sebenarnya pada saat itu masih kerja di kantor. Jadi aku masih kerja di waktu itu di salah satu kantor gitu. Aku malah nggak ada kepikiran sama sekali untuk bisnis ya atau untuk jualan. Cuma pada saat itu aku tuh orang yang biasa cewek kan boros gitu ya, aku pembelanja banget. Jadi aku waktu itu sistemnya masih tanggal 1 sampai tanggal 15 belanja, tanggal 15 sampai tanggal 30 puasa gitulah. Kayak biasanya kan gitu karyawan ya. Nah, terus waktu itu orang yang terdekat sama aku yang sekarang jadi suami aku. Ada di balik layar ya suaminya Mbak Rini. Mantan pacar aku itu dia kasih tahu gitu. Kamu nih kok boros banget. Coba ubah mindsetnya. Coba jangan belanja terus. Kenapa nggak kamu yang jual? Coba jangan konsumtif. Kenapa sih kamu nggak yang jadi produsennya? Aku kepikiran di situ. Ya juga sih ya. Kenapa aku nggak jualan? Tapi waktu itu alibinya orang mau mulai bisnis pasti sama. Aku kan nggak ada bakat jualan, aku nggak pernah jualan kayak gitu-gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa deh jualan gitu-gitu. Tapi akhirnya ya udah, Bismillah aku coba karena aku percaya ya dari nggak bisa, dari nggak pernah ya memang harus kita coba biar kita pernah, biar kita bisa gitu. Makanya dari 2016 bulan November itu pertama kali aku jualan. Dan itu langsung jualan hijab? Langsung jualan hijab. Biasanya kan orang nyoba-nyoba dulu nih yang lain entah itu makanan kek, pakaian apa dan itu Mbak langsung hijab ya. Dan yakin banget itu hijab. Hijab karena aku mikirnya kita kan perempuan ya Kak ya, kita memang dari agama kita kan diwajibkan untuk berhijab dan aku ngerasa hijab itu adalah kebutuhan perempuan itu perempuan itu nggak mungkin punya sehari itu seenggaknya pasti ganti 2 jilbab kan, iya kan, nggak mungkin sekali dari kerja aja udah pakai 1 jilbab nanti pulang hangout lagi udah ganti lagi. Jadi aku kepikiran itu tuh udah kayak kebutuhan, bahkan coba kita lihat di lemari kita pasti banyakan hijab kan daripada itu ya baju kan. Jadi di situ aku kepikiran jilbab itu kebutuhan dan pasti setiap perempuan itu pasti akan butuh ganti jilbab kan itu dipakai untuk sehari-hari gitu sih Kak. Simpelnya itu aja aku kepikiran hijab. Ketika kita mulai berbisnis tuh secara yang kita pikirkan di otak modal. Nah, gimana? Kemarin modalnya gimana sih? Kalau modal itu alhamdulillah tuh Kak aku memulainya tuh dari online. Jadi aku kebantu banget, aku modalnya tuh sedikit banget karena aku nggak yang langsung open store gitu. Aku memang dari online dan itu aku cuma modal waktu itu masih BBM. Ya, masih BBM, aku tinggal posting status-status gitu aja dan dari situ aku memulainya. Jadi kalau modal tuh bener-bener ya ini buat teman-teman juga kalau mau memulai usaha
kalau modal masih terbatas ataupun kalau memang sudah punya modal tapi masih ragu untuk langsung open store, lebih baik dimulai dari online karena itu ngebantu banget. Ngebantu banget ya. Biasanya kan orang, aduh nih nggak punya modal nih, nggak jadi gitu kan. Padahal kita Iya. di online aja dulu ya, Di siapa online tahu dulu. ada yang mau, nanti bisa langsung kita Bener kembangin. Kak. Jadi dari online itu nanti kita belajar banyak. Kita belajar bagaimana untuk customer itu loyal ke kita, terus gimana promosi dan lain-lain. Dari situ nanti kita akan belajar banyak. Lebih enak ya, karena kalau Enak. online kan kita bisa promo sendiri, terus gratis gitu. Nah, ya itu makanya kalau memang modalnya masih terbatas dan juga masih belum, kan kadang kita kalau langsung open store belum ada brand, belum Iya. ada branding kan kayaknya pertama pasti itu toko apa kayak gitu kan Kak, terus belum ada nama juga. Jadi kalau dari online shop menurut aku itu lebih aman, resikonya lebih kecil. Tadi kita Kecil. ngomongin soal branding, gimana nih nge-branding Look Ayu Hijab dari tahun 2016 itu? 4 tahun yang lalu ya Kak ya. Jadi aku tuh memulainya itu dari online. Aku emang dari awal itu niatnya pengen nge-brand. Jadi aku memang pengen nge-branding. Aku udah nggak pakai merek orang lain, memang aku pengen pakai merek Look Ayu Hijab karena aku di situ ingin aku itu punya sesuatu yang bisa aku bangun ke depannya. Jadi kalau kita pakai merek orang kan kita cuma jadi reseller gitu ya, kita jual gitu. Enggak, kalau aku memang dari awal aku pengen ada sesuatu yang akan perjuangkan ke depannya. Udah dari situ aku belajar banyak prosesnya, aku ngikutin aja tanpa, waktu itu aku nggak tahu strategi bisnis dan lain-lain, nggak tahu, bener-bener aku ngalir aja, aku ikuti prosesnya. Di situ aku tahu bahwa aku harus promosi, di situ aku tahu bahwa aku harus endorsement teman-teman, ya kan, teman-teman yang banyak followernya. Di situ juga aku baru tahu bahwa bisnis itu nggak cuma bisnis, tapi ada sesuatu yang bisa kita ini. Ketika orang itu cari jilbab, aku pengen ingatnya Look Ayu Hijab. Di situ yang ingin aku bentuk. Jadi memang kita harus fokus untuk nge-branding itu, dan itu prosesnya tuh kalau aku secara pribadi ngalir aja, aku ikuti semua prosesnya. Dari situ aku banyak belajar. Look Ayu Hijab. Awalnya dari dulu namanya emang Look Ayu Hijab. Dari pertama emang aku sudah pakai brand sendiri. Look Ayu Hijab. Look Ayu Hijab. Simple. Simple banget. Jadi aku tuh kepengen gini. Look itu kan artinya terlihat ya. Terus Ayu itu kan anggun, cantik, dan hijab. Jadi aku ingin semua wanita itu ketika menggunakan hijab itu cantik, lebih anggun. Jadi terlihat cantik ketika menggunakan hijab. Itu aja sih, karena memang dalam agama kita kan memang mewajibkan pakai hijab, dan itu pasti kita terlihat lebih simple ya, cantik. Dah, simple itu aja. Aku pengen nama tuh yang simple, unik, tapi diingat. Karena mengandung arti yang tapi nggak susah gitu. Makanya aku langsung dapat Look Ayu Hijab. Langsung enak banget itu, langsung cepet banget diingat, oh Look Ayu Hijab gitu kan. Ya, dulu waktu awal memulai bisnis udah nikah belum sih? Belum, masih sendiri. Tapi disupport sama yang sekarang pacaran jadi suami. dulu kan, masih pacaran, sekarang jadi suami. Nah, kalau sekarang kan kalau dulu mungkin rumah, kantor gitu aja. Nah, kalau sekarang kan sudah jadi istri, gimana membagi waktu antara toko sama suami? Karena kan kayaknya suami ini punya kesibukan yang luar biasa juga. Saya kenal beliau kok. Jadi kalau untuk membagi waktu, jadi kebetulan Kak yang aku bilang tadi, ketika aku memulai usaha itu aku memang sudah bagi waktu kerja sama jualan. Jadi dulu itu waktu aku kerja pagi sampai sore, pulang dari kerja, kalau orang tuh kan tidur, kalau aku enggak, di situ aku langsung buka. Waktu itu aku masih di kontrakan. Jadi aku langsung buka, aku langsung bikin pengumuman open ya sampai dengan jam 9 malam. Jadi aku lanjut pagi sampai sore, aku kerja di kantor, malam aku buka di rumah itu. Nah, setelah aku nikah, aku udah terbiasa dengan seperti itu. Jadi kalau aku selesaikan dulu, tapi prioritas tetap suami sekarang. Jadi urusan rumah selesaikan dulu, baru selesai semua baru ke toko kayak gitu, baru urusin Look Ayu Hijab. Suami gitu. udah kerja ke kantor, udah selesai semua urusan. Harus dikerjakan satu-satu. Jadi kalau kalian misalnya ada pekerjaan yang 2 gitu ya Kak, yang double, selesaikan satu-satu. Kalau berjalan bersamaan itu bisa, tapi kurang maksimal. Jadi selesaikan satu-satu. Rumah selesaikan dulu, setelah beres aku baru ngurusin Look Ayu Hijab. Ya, ini tips nih buat yang sudah menikah tapi punya bisnis. Beresin dulu urusan di rumah, urus dulu suami. Kewajiban harus tetap. Iya. Setelah itu baru ngurusin bisnis. Iya. Terus kalau ini sama abang pernah ini enggak sih? Kayak mungkin suami ya pernah.
udah jangan sibuk gitu, pernah nggak sih? Suami itu sebenarnya ngasih tahu aku tuh untuk lebih santai. Jadi aku kan orangnya ini Kak, sebenarnya stresnya aku ngurus lokal hijab tuh aku bikin sendiri. Aku kok ngedeadline diri aku sendiri. Sebenarnya aku bisa berleha-leha, aku santai juga bisa. Tapi emang dasar akunya aku harus punya schedule. Kayak aku bongkaran kan setiap minggu. Sebenarnya bisa aku bongkaran kan 2 minggu sekali, sebulan sekali lebih santai kan Kak. Tapi aku Betul. memang ngedeadline diri aku untuk ayo setiap minggu. Aku ingin aku ingin pokoknya tetap semuanya itu terus berkembang. Makanya kadang suami itu malah worry-nya ke aku karena akunya selalu aku bikin stres, aku bikin ini mau bongkaran, ini aku harus ngerekap orderan, ini besok pokoknya seperti itu. Jadi dia tuh malah sebenarnya udahlah santai, jualan tuh santai. Kalau akunya yang nggak bisa. Akunya yang nggak bisa. Berarti udah lama nih ya, udah lama banget. Terus pernah ngerasa bosan nggak sih, jenuh nggak sih? Aduh, kan pernah ngeluh nggak? Pasti ini. Pasti jenuh, kembali lagi ke tujuan awal. Aku kalau udah capek, udah stres, aku tujuan lagi ke awal. Ini ngebangunnya nggak mudah. Dari awal emang tujuan aku pengen jualan yang berkah. Jadi kalau udah sampai di tahap titik ini, masa iya kita mau ini. Jadi ya udah aku semangatin diri aku aja sendiri terus. Ayo gitu. Ini nggak mudah loh memulainya kayak gitu. Kalau jenuh tuh pasti stres. Lebih stres sih, nggak jenuh. Lebih stres karena ya itu deadline itu aku setiap minggu harus bongkaran, setiap minggu aku harus open order, setiap minggu aku harus urusan sama tim penjahit yang handle bahan dan lain-lain harus aku ini Sekarang udah punya semuanya. berapa karyawan nih? Kalau alhamdulillah kita sebutnya tim ya. Karena mereka orang yang ngebantu aku banget. Kalau di sini dua, nanti ada juga yang untuk delivery. Delivery sebenarnya nggak delivery pas pandemi kayak gini, kita delivery karena kan biar ngebantu teman-teman yang di rumah aja. Terus kalau tim penjahit, nah itu yang alhamdulillah banget, ya itu dari proses mereka dari satu penjahit, dapat kabar juga kemarin udah bisa ngerekrut tetangga-tetangga di situ, ibu-ibu di situ untuk ngebantuin proses produksinya. Jadi akhirnya jadi beberapa orang gitu. Aku jadi dari lukai hijab doang gitu, ya Allah, masya Allah, memang luar biasa kuasa Allah. Sampai memutuskan konsisten seperti ini gimana tuh? Biasanya kita kalau dalam berbisnis kan mungkin setahun 2 tahun udah nih, apalagi misalnya kan namanya yang pembeli itu kan kadang rame, kadang enggak gitu. Biar konsisten gimana? Konsisten dari awal aku gini, jualan itu sebenarnya kembali ke niat dan tekadnya. Aku dari awal udah niatnya udah aku beletin, tekadnya udah aku beletin. Kenapa? Kalau jualan itu niatnya nggak kita bulatin dari awal, itu jualannya jadi Senin Kamis. Senin kayak jualan. Puasa dong. Iya, Senin jualan, Selasa Rabu nggak jualan, Kamis jualan lagi. Makanya dari awal aku tuh udah iniin Kak, aku udah pilih hijab. Oke, aku harus konsisten ke hijab. Apapun itu, mau orderan sepi, mau belum ada nama, waktu itu masih dikontrakan kan, aku belum ada nama, dipandang sebelah mata, ini jilbab apa, bahannya apa, karena kan aku belum dikenal orang. Jadi aku dari situ udah aku konsisten, insya Allah suatu saat pasti akan ditahu orang. Belum ditahu orang ya gimana caranya biar orang tahu kayak gitu. Jadi aku udah dari awal kembali lagi ke tekadnya. Kalau tekadnya udah bulat ya udah bismillah, maju aja terus. Ya buat yang punya bisnis ya, yang pasti harus konsisten karena ada tenaga, waktu yang udah terbuang kemarin dan seperti Mbak Rini ini, dia dari yang di rumah aja sampai sekarang di toko nih ya, di ruko. Amin. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Belum. Kenapa belum? Masih perlu banyak belajar, masih banyak gini, sukses itu masih banyak yang lebih sukses daripada aku belum apa-apa. Masih banyak harus belajar, masih harus banyak berkembang, karena kalau dalam bisnis selama ini aku usaha itu belajarnya aku by proses. Sedangkan kalau orang yang udah sukses bener-bener itu mereka udah pakai strategi bisnis, mereka sudah nerapin yang memang lebih daripada aku terapin selama ini. Jadi kalau ini masih banyak banget harus belajar. Banyak banget ya. Apa nih selama membangun brand Look Ayu Hijab, satu hal yang bikin Mbak terharu? Apa perlu tisu? Enggak. Yang bikin aku terharu pas soft opening store.
di sini? Aku tuh sampai waktu itu kan aku opening bulan Mei gitu, aku jadi udah mau puasa. Itu ketika mau opening, itu aku shock banget ketika aku dikasih tahu sama teman aku tuh, jalanan ini sampai penuh dengan motor yang udah nunggu buka. Waktu itu iya, aku dikasih tahu tuh aku, "Serius?" "Iya." Dan ketika kita buka itu orang langsung, aduh bener-bener kita tuh langsung diserbu orang. Itu aku tuh kayak, aku nangis bener, karena ya Allah, Lukai Hijab nih apa? Iya, Cuma sampai Lukai orang Hijab. rela-rela ngantri gitu kan. Tapi aku kembali lagi, ya Allah, aku tuh nggak nyangka, karena tujuan aku awal itu nggak sampai segininya. Aku menjalaninya by proses, aku nikmati prosesnya, tapi aku tidak terobsesi untuk sampai di titik ini. Dan alhamdulillah mungkin ya benar bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya udah, kita jalanin aja prosesnya, ya alhamdulillah hasilnya udah Allah aja yang menentukan. Dan di situ memang soft opening itu aku benar-benar sampai nangis, sampai ya Allah, ini Lukai Hijab kok sampai customer segitu loyalnya, itu aku benar-benar sampai bersyukur sekali. Sampai sekarang masih aku inget banget yang soft opening itu. Ya dicatat ya quote malam ini, quote of the day. Benar-benar Masya Allah. Bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil, dan Mbak Rini Banget. dan Mbak Rini sendiri udah ngebuktiin. Jadi memang harus konsisten, totalitas. Dan itu yang bikin terharu ya, salah satunya. Dan salah satu mungkin ada hal yang lain? Apa ya? Yang bikin terharu selain ini yang pasti perjalanannya lah ya. Perjalanannya. Pernah ada yang komplain gak sih? Komplain gimana, Kak? Oh ternyata ini, aduh Mbak harganya mahal nih gitu kan. Biasanya orang ibu-ibu tuh ya kalau bukan wajar. Nawar, kalau nggak nawar bukan ibu-ibu namanya. Saya nggak pernah nawar loh. Yakin. Jadi gini, kalau komplain tuh pasti, tapi itu malah untuk masukan buat kita. Ya kadang ada yang, "Kak ini harganya berapa gitu, kok mahal ya, pegang aja dulu bahannya," gitu kan. Jadi aku memang dari awal tuh Kak, aku pengen gini, aku mau ngejual jilbab yang harganya terjangkau, tapi kualitasnya aku nggak mau yang biasa aja. Dengan kualitas segitu, dapat harga segitu, itu yang aku pengen banget. Jadi kalau kadang kan orang kan ngeliat cuma di foto doang, ih harganya segini, pegang aja dulu bahannya. Nanti kalau memang ini ya nggak apa-apa, namanya penilaian orang kan beda-beda. Terus ada juga kan kadang yang ya komplain kayak gitu-gitu, ya udah itu buat pembelajaran buat kita. Namanya juga proses, sekali lagi. Proses ya. Siapa tahu aja, aduh Mbak ini mahal banget nih bahannya, aduh saya udah punya. Udah Mbak pulang aja. Enggak lah, jangan, kita dapat rezeki dari mereka. Nah. Iya, yang pasti tadi setelah aku dengar cerita yang bikin terharu, pasti ada hambatan dan rintangan sampai sejauh ini. Gimana tuh? Hambatan, rintangan, itu lebih tepatnya aku bilang itu tantangan. Untuk aku urai, untuk aku cari solusi. Tantangan tuh banyak Kak, terutama ketika mau memulai usaha. Ini buat teman-teman yang lagi memulai usaha, pasti kalian merasakan banget apa yang aku rasain. Karena aku memulainya dari online store, dari online, bukan dari langsung yang buka store gitu, enggak. Aku dari online, dan aku di kontrakan dan di dalam gang. Dan itu aku tuh bener-bener tantangannya kenapa? Karena pertama belum ditahu orang. Terus alamat aku masuk gang. Ya, aku juga kemarin sempat ya. Kakak kan pernah yang beli waktu aku masih di kontrakan itu ya. Aku masih di kontrakan. Masuk gang, ya dipandang sebelah mata, ya diremehin. Ya itu semua aku anggap tantangan dari aku ya dianggap cuma jualan di kontrakan. Walaupun produk aku nilainya B, tapi karena tempatnya seperti itu kadang dianggap orang C. Ya udah nggak apa-apa. Aku selalu waktu itu ya udah nggak apa-apa, nanti suatu saat itu pasti kita akan melalui step-stepnya, dan aku lalui itu sampai saat ini. Ya ke depan pun pasti tetap punya tantangan pasti gitu kan? banyak banget Kak. Pelanggan pun kadang tidak semua yang ngerasa oh bagus nih gitu. Iya pasti. Di saat seperti ini jilbab kan kakak tahu sendiri ya, cepat banget update-nya ya. Belum lagi sekarang Instagram, Allshop tuh bagus-bagus jilbabnya, harganya juga bersaing, beda cuma berapa ribu doang. Belum lagi ada Shopee kan kadang ya yang biasanya yang jual 100.000 dapat 3 kayak gitu-gitu. Nah itu tantangannya gimana caranya jilbab itu dengan kualitas yang seperti aku bilang tadi bagus, tapi harganya benar-benar aku press banget. Karena yang aku sayangin sekarang seperti kalau Allshop yang di luar Kalimantan
itu lebih murahnya kalau pakai Shopee kan kadang gratis ongkir gitu-gitu ya. Nah, itu tantangan kita gimana caranya biar customer tetap beli di Lukai Hijab kayak gitu. Itu tantangannya. Terus inovasi juga. Kakak tahu sendiri kan zaman sekarang kalau kita nggak inovasi kita akan ditelan sama yang lain. Karena jilbab itu kakak tahu sendiri kan berubah terus update terus. Jadi sementara sekarang di Pangkalpun kayaknya toko hijab udah mulai banyak. Menghadapi persaingan gimana tuh Mbak? Bukan persaingan sih ya sebenarnya. Kalau aku gini, kalau aku tuh fokus sama jualan aku. Itu triknya. Kita jangan toleh sana sini, jangan lihat all shop sana sini, jangan lihat saingan sana sini. Fokus aja ke diri kita. Udah. Nanti bagaimana persaingannya itu biar pasar yang menilai. Gitu. Udah fokus aja ke kita, yang penting jilbab terupdate, jilbab terbaru. Kalau orang Pangkalpun itu kan hal-hal yang baru tuh suka ya. Iya. Ya, yang penting punya dulu. Yang penting udah punya, yang penting udah ngerasain gitu. Jadi aku berpikir di situ yang penting aku terus berinovasi, insya Allah lah tetap bisa bersaing. Insya Allah tetap bisa. Ya mungkin kalau Mbak kayak ya rezeki mah udah ada yang ngatur. Ya benar, apalagi Allah kalau sudah rezeki kita bagaimanapun akan ke kita. Harapan kedepannya apa nih Mbak? Harapan kedepannya pengen buka cabang lagi kah Lukai Hijab atau ingin lebih besar lagi dari ini? Harapan kedepannya enggak sih, aku nggak muluk-muluk. Yang penting Lukai Hijab tetap disayangi sama customernya, Lukai Hijab tetap eksis. Aku tetap ingin menjawab keinginan pasar, keinginan customer untuk dapat jilbab yang bagus tapi dengan harga yang terjangkau. Aku tetap pengen itu terus aja sih, untuk tetap hadir, untuk tetap apa yang diperlukan customer aku bisa ngejawab di situ. Itu aja sih ke depannya. Sekarang customer harus kayak seperti keluarga ya. Harus. Biar nggak pergi. Nah, gini, kalau aku Kak nggak tahu ya, ini mungkin nggak ada di teori bisnis. Kalau aku emang dari awal jualan itu aku selalu terapin jualan pakai hati. Jualan pakai hati. Memang ujung-ujungnya ke money. Tapi nggak selamanya itu kita money. Tapi di situ prosesnya aku ingin, kenapa aku selalu jualan pakai hati? Aku nggak ingin customer itu beli di tempat aku, terus udah Mbak terima kasih ya, bye, assalamualaikum, udah selesai. Nggak cuma datang beli langsung pergi gitu kan? Aku nggak mau itu. Aku ingin di situ ada interaksi, terus ada silaturahmi. Aku memang dari awal aku dapat rezeki dari mereka. Aku ingin jualan aku dapat keberkahan juga dari mereka. Makanya aku dari awal memang nerapin jualan pakai hati. Jadi dengan customer perlakukan mereka dengan baik, ramah, sopan. Syukur-syukur malah kita tuh bisa interaksi dengan mereka melebihi seperti customer sama penjual gitu. Ya biarpun yang datang kliennya agak-agak cerewet wajar, gitu kan. Wajar. Tetap senyum aja, tetap apapun dituruti aja. Kadang ada yang pesan gitu, request macam-macam. Nggak taunya nggak jadi. Kadang udah request gini. Udah, Mbak tolong ya simpan jilbab yang ini udah seminggu nggak diambil. Maaf ya. Kok Anda yang sensi ya? Maaf ya. Ya kan biasa ada tuh yang kayak gitu. Request WA, Mbak saya mau yang ini ya. Ternyata aduh Mbak maaf nih nggak jadi gitu kan. Ya dapat gitu pasti sering ya? Ada juga yang request tuh ribet kan. Aku bisa request by PO gitu, by request. Jadi misalnya Kak aku mau jilbab depannya segini, ukurannya belakangnya segini gitu. Nanti pas sudah sampai kalau terlalu panjang, terlalu pendek gitu, ya udah nggak apa-apa, mereka nggak ambil nggak apa-apa, bisa aku jual lagi kayak gitu. Aku sih positif aja, udah nggak terlalu ini sih, apalagi sama customer udah kita ini aja karena memang kita dapat rezekinya dari mereka. Nah, yang pasti apalagi kita sebagai seorang wanita nih ya, sebagai wanita berwirausaha mandiri. Gimana tuh Mbak biar kita tetap punya power gitu kan? Apalagi kita seorang wanita nih, apalagi berwirausaha. Kita itu alhamdulillah sih Kak, hidup di zaman modern. Semua serba mudah. Sekarang itu ada WA, ada Instagram, ada Facebook. Itu tuh bisa kita manfaatkan untuk jadi uang. Kalau dulu kerja itu kita harus pakai tangan. Kalau sekarang enggak. Tangannya bisa di kantor, uangnya bisa jalan pakai handphone. Ya nggak sih Kak? Betul. Jadi kalau buat teman-teman, buat wanita yang memulai usaha, percaya diri aja. Explore diri kalian, apa kemampuan kalian, apa yang kalian bisa. Sekarang kita udah dipermudah. Seperti yang aku bilang tadi, kalau memang masih ragu untuk langsung usaha open store atau memang
modalnya masih kurang, lebih baik mulailah dari online shop. Di situ kita banyak belajar, di situ kita banyak, yang jelas sih prosesnya itu yang akan ngebuat kita besar, karena dari hal kecil lama-lama itu nanti yang akan besar. Jadi untuk teman-teman, pokoknya wanita sekarang bahkan di rumah aja dengan aktivitas sebagai istri ya Kak ya. Ya, bisa ngasilin Sebagai uang, anak kita bisa menghasilkan uang ngurus anak tetap dapat duit dari benar, HP, dari ya. handphone. Jadi Dari handphone. harus percaya diri, explore apa yang ada. Sekarang kan gampang Kak, kalau misalnya kayak kue, tinggal nonton di YouTube, bikin, resepnya. terus yang penting gratis ongkir, Ya itu diantar, aku dulu delivery loh Kak. diantar. Aku dulu delivery sebelum aku open store itu aku udah ngerasain banget yang aku panas-panasan. Jadi sebelum aku berangkat kerja di kantor itu aku bawa barang untuk delivery. Terus kalau nggak sempet itu aku pulangnya itu aku antar gitu. Aku ngerasain banget itu delivery. Emang harus delivery dulu awalnya. Delivery panas-panas sendirian tuh rasanya luar biasa. Dan sambil mau berangkat kerja lagi. Kan waktu itu aku masih kerja di kantor. Aku bawa kresek itu, 2 kresek, satu untuk aku delivery, satunya untuk aku bawa di kantor. Kalau ada customer yang mau ngelihat jilbab datang aja ke kantor gitu. Oh, berarti kalau Anu nawarin dari yang terdekat dulu ya? Iya. Nawarin dari yang terdekat dulu nge-brandingnya. Dari teman BBM. Dari Waktu itu teman kan mulainya Iya, BBM. Aku mulai dari teman BBM. Nge-brandingnya kayak gitu dari orang-orang terdekat dulu, mau nggak nih gitu kan. Kemarin panas-panasan, sekarang udah punya store, luar biasa. Alhamdulillah. Yang penting tadi kata Mbak Rini konsisten. Harus konsisten. Meskipun tanpa modal kita bisa di online, yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Yakin aja. Kadang kan orang kalau jualan tuh coba-coba sih ya, ntar jualan jilbab, ntar jualan makanan, ntar jualan segala macam. Itu kembali lagi berarti itu belum konsisten. Kalau aku dulu jualan hijab, misalnya kayak aku jualan hijab, awalnya itu kan pasti orderan nggak ada, bahkan kurang ya. Terus sepi, belum dikenal orang. Nah, wajar ketika kita lihat teman kita misalnya jualan daster, dia lari sampai seminggu berkarung-karung kayak gitu, wajar. Tapi apa aku jualan daster aja ya, dia rame jualannya gitu, kan kayak gitu kan lihat orang jualan. Nah itu berarti kita belum konsisten. Kenapa? Coba kita pikir, ya teman kita itu yang jualan daster orderannya bisa banyak karena dia konsisten dengan jualannya gitu. Ketika orang jualan tas dia tetap jualan daster, ketika dia jualan baju dia tetap jualan daster, makanya dia bisa gede sampai sekarang. Dari situ aku tuh udah dari awal pokoknya jilbabnya harus aku tekunin, suatu saat aku akan seperti dia gitu. Dan terbukti. Oh iya, silahkan. Ya, selamat malam Ibu Panglebon. Ya, yang mau nanya-nanya sama Mbak Rini, boleh. Ini inspiratif banget nih Mbak Rini. Yang pasti konsisten dalam berbisnis itu luar biasa, seperti yang sudah dicapai sama Mbak Rini saat ini. Ya, pokoknya dia mah nggak toleh kiri toleh kanan, konsisten sama jualannya. Ya, mungkin fokus. kalau teman-teman yang lain jualan kue, abis selesai jualan kue mau jualan daster nih, abis itu selesai itu mau jualan yang lainnya, masih labil banget ya. Oke, aku mau cek info Panglebon dulu ya. Boleh. Mau lihat dulu siapa yang menyapa kita pada malam hari ini. Oh gitu. Iya ada. Oh iya, boleh. Mbak Olan, kapan buka di Shopee? Kapan Segera. buka di Shopee? Segera. Kita masih preparing untuk ke Shopee. Memang kita udah pikirkan Kak. Itu tadi, kalau kita nggak inovasi ya kita akan ditelan sama yang lain. Makanya aku udah rencanain, makanya kemarin ada proses foto katalog juga. Karena kalau di Shopee, lagi-lagi kalau kita di online shop itu tampilannya harus menarik. Iya. Ya kan Kak ya, fotonya. Tapi kadang gini, aku pernah ngeliat tuh kalau di Shopee beli baju, lihat di foto menarik banget, begitu datang oh my god, gitu kan kadang bahannya. Iya gitu kan. benar-benar. Nah makanya itu kita usaha banget untuk real di situ. Makanya kemarin kita update katalog, karena kan sebenarnya foto-foto kita katalog tuh udah ada, tapi udah lama banget ya Kak, udah beberapa tahun yang lalu. Jadi kemarin udah kita photoshoot juga, karena kita insya Allah segera akan opening Shopee. Doain ya. Jadi nanti buat teman-teman yang di luar kota udah ada, itu kan ringan Kak ongkirnya ya kalau pakai Shopee. Banyak banget teman-teman yang tanya, Kak buka Shopee dong biar kita nih ongkirnya bisa hemat. Insya Allah secepatnya ya. Iya, makanya kalau kan Shopee, Tokopedia. Ada pertanyaan? Ada nih dari Siti Akoba, berapa keuntungan per bulan? Boleh izin dulu sampai di belakang layar, boleh dibuka nggak? Jangan. Boleh. Omset digit aja lah. 3, 6, 9, 12.
Alhamdulillah pokoknya, alhamdulillah aja. Kembali lagi yaitu proses tidak akan mengkhianati Nanti hasil. Iya, pokoknya. Sakit-sakit dulu, sekarang alhamdulillah dapat manisnya, itu aja. Ya, Mbak Siti Akobah maaf ya. Mbak Siti nanti bisa japri aja. Atau nanti bisa main ke store sini, bisa Boleh. langsung ngobrol sama Mbak Rini, enak aja kok. Nanti bisa nanya juga sharing-sharing tipsnya berwirausaha, apalagi kita sama-sama perempuan ya. Ya Mbak Rini, ini ada pertanyaan juga nih. Mana Kak? Saya suka banget sama semangatnya Mbak Rini yang luar biasa, Mbak Sumiati. Ya, alhamdulillah. Ini jadi inspirasi nih bahwa semangat, totalitas, konsisten itu perlu sekali dalam berbisnis ya. Harus dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ya. Ada lagi Kakak? Oh banyak nih. Apa? Bun. Niki Eldina, Mbak Rini kalau jadi reseller harganya gimana dan ada persyaratannya nggak? Oh ini calon-calon reseller ini. Dengan senang hati. Kalau reseller itu ada nanti harga grosirnya, ada beda. Alhamdulillah memang ada. Aku nggak terlalu ngeribetin harus minimal berapa. Yang jelas kadang kan orang kan minimal harus lusin 2 lusin, enggak. Aku memang niatnya ngebantu teman-teman yang lain untuk yang mau memulai usaha online ya. Jadi ada minimalnya itu aku cuma berapa gitu udah aku kasih harga grosir. Harga grosir. Berarti Mbak Rini ini ecer juga grosir. Ecer dan grosir. Nanti grosir ada harga. Boleh kasih tahu dong cara jadi resellernya Mbak Rini? Syaratnya apa? Simple aja. Datang, bawa KTP gitu kan. Itu mau ngapain, Mbak? Mau jadi reseller? Enggak. Kalau aku simple aja karena memang niatnya mau ngebantu teman-teman untuk ayo jualan sama-sama. Nah, gitu. yang mau jadi reseller udah boleh? Kadang japri aja Kak. Kalau aku ngambil jilbab segini boleh nggak Kak dapat harga grosir? Soalnya aku untuk jual lagi. Udah nggak apa-apa. Aku nggak rempong yang harus minimal solusin sekodi nggak apa-apa. Sama-sama kita jualan. Aku malah seneng kok kalau kayak gitu. Ya, yang mau jadi resellernya Look Ayu Hijab boleh. Besok bisa langsung datang ke store ya, bisa langsung ngobrol sama Mbak Rini gimana syaratnya. Iya, boleh chat WA boleh. Nah, kita cek lagi nih di info Pangkalan Bun. Nih Mbak Putri, Karini, tahap apa sih yang pernah bikin kakak tuh down banget? Gimana cara kakak bangkit lagi? Mungkin selama membangun Look Ayu Hijab yang mungkin sempat bikin down, hal apa? Terus gimana caranya bangkit lagi? Kayaknya nggak ada deh ya, dia nggak pernah down. Iya, karena kembali lagi ke niatnya. Karena aku udah bulat, sebenarnya tuh banyak banget Kak, ketika aku masih belum buka toko tuh banyak banget. Ya kembali lagi karena aku memang jualannya ya ada ya dipandang orang sebelah mata, dibanding-bandingin sama yang sudah ibaratnya sudah punya nama kayak gitu. Ya aku sih gini sih, nggak down, cuma ya ada yang bikin aku kepikiran, tapi dari situ aku ya udah ini tantangan, ini harus aku cari solusinya, ini harus aku urai gitu. Pokoknya kalau di kamusnya Mbak Rini itu tidak ada kata down, enggak. Pokoknya apapun masalah buat dia itu jadi solusi. Gimana? Oh iya boleh. Pertanyaan. Silakan kita jawab di Look Ayu Hijab dulu, silakan. Iya, ini banyak banget ya. Dipilih boleh. Sambil dicek dulu siapa nih. Ini banyak, ini customer Look Ayu Hijab nih, aku tahu ini nama-namanya semuanya. Masya Allah. Terima kasih loh teman-teman. Ini pasti udah baca story-nya Look Ayu Hijab untuk nonton malam ini. Mana ya, Masya Allah. Ini ada dari Mbak Putri nih. Jadi motivasi untuk teman-teman all shop lainnya. Semoga nanti bisa nyusul. Amin. Semua pasti bisa. Amin. Menyusul membuka usaha seperti Mbak Rini ya. Makanya jadi reseller Mbak Rini dulu. boleh. Simple banget aku, simple. Ada nggak yang mau dibacain di situ? Ini lebih ke ini sih, aku ini terharu banget, Masya Allah banyak banget. Sudah langganan dari dulu, dari masih dikontrakan. Terima kasih. Aku tuh sampai sekarang Kak, aku selalu ingat customer yang dari beli di kontrakan. Aku selalu ingat dan sampai sekarang, walaupun kan aku kalau untuk mengingat nama sebanyak itu aku nggak bisa ya. Jadi aku tuh selalu kuingat wajahnya. Oh ini kakak ini nih beli dari aku di kontrakan. Itu selalu kuingat banget. Aku diskon kayak gitu. Aku kasih harga spesial karena aku
karena mereka tuh udah dari dulu sampai sekarang masih belanja di Loka Hijab tuh aku udah senang banget, loyal banget. Jadi sampai sekarang tuh aku inget banget kakak-kakak yang belanja dari di sana. Bocoran ya, aku kemarin beli 1 aja dikasih diskon loh. Abis ini belinya 2 mungkin. Gratis. Abis ini bisa diskon semua. Di endorse boleh. Boleh. Aduh, ini ngodenya terlalu barbar ini Mbak hostnya ini ya. Oke, owner teramah banget, love Kak Rini. Aduh, ini pelanggan setia sepertinya atau teman dekat ini. Iya, biasanya Mbak Windia. Assalamualaikum Kak, ini dari Kak Dita. Bentar, mana sih? Izin nanya, pertama kali mulai kerja sama penjahit gimana? Apalagi kalau penjahitnya di luar pulau. Terima kasih. Gimana? Penjahitnya di sini apa di luar pulau? Di luar pulau. Luar pulau. Aku tuh juga sampai sekarang tuh juga bingung ya. Namanya juga kuasa Allah ya. Jadi aku sama penjahit tuh nggak pernah ketemu loh. Dulu itu pertama kali kerja sama beneran. Awalnya kerja sama kemana tuh? Iya. Aku kan gini. Dengan penjahit itu memang dia sudah jahit lama dan aku udah tahu bagus gitu kan. Jadi aku tuh saling percaya aja, ya itu kuasa Allah. Tiba-tiba tuh aku percaya ke dia percaya ke aku. Lalu berjalan aja semuanya. Jadi itu pertamanya kalau ketemu tuh kembali lagi aku sampai sekarang juga bingung, kok bisa ya aku ketemu kamu. Dia juga gitu, kok bisa ya aku ketemu kamu gitu. Karena memang gak ada kenal, bukan yang saudara, bukan yang apa, tiba-tiba sekarang malah melebihi saudara. Dan tiba-tiba tuh saling percaya aja ya. Sekali lagi kalau memang Allah sudah berkehendak ya. Ini jalannya, nih kamu jalannya di sini ya sudah. Memang alhamdulillah kayak dimudahin aja sama Allah tuh. Berarti ini tadi Masya Allah. Iya, pertama kali kerja sama penjahit, awalnya ketemunya gitu loh. Apa ada temen yang ngasih nomor HP penjahitnya? Enggak. Jadi aku itu memang udah gini. Pertama aku tuh beli di dia. Bagus gitu. Pak, waktu itu masih merek dia. Aku bilang gini, aku bismillah aja, mau nggak kerja sama aku. Jadi nanti aku pakai label aku. Kamu bener-bener fokus ngurusin aja orderan aku gitu. Dia kok yang delalah tuh langsung mau aja. Langsung mau aja. Dia ngelepas itu semua orderannya, dia fokus ngurusin Loka Hijab. Dan alhamdulillah kemarin dia bilang sekarang sudah tim penjahitnya sudah 15-an orang. Hah, serius? Iya, dari satu penjahit sekarang sampai 15-an orang. Masya Allah, aku jadi kayak ya Allah, dari nggak pernah kenal jadi melebihi saudara. Ya. Gara-gara sekarang usaha. Penjahitnya timnya sudah 15 orang. Amin. Udah. Alhamdulillah. Yang di sana. Yang pasti Loka Hijab ini tidak membuka cabang ya? Belum. Saat ini masih di Jalan Iskandar ya? Kayak rumah makan aja. Iya, kita kayak kenalan. Bukan cabang. Mbak Feni Wulandari menginspirasi sekali Mbak Rini. Terima kasih Mbak Feni nih. Alhamdulillah kakak. Luar biasa. Bang Asari Palangkaraya hadir. Di mana sih Anda ini? Tolong. Hai Bang. Lagi di Palangka ya? Kita tunggu undangan November ya Bang Asari ya. Selalu mumpung kalau udah bongkaran. Wih, ini Amin. Kayaknya pelanggan setia nih. Kalau udah ngelihat di Instastory bongkaran dia pasti gercep nih. Ini Mbak Rina. Terima kasih kakak. Bang Asari beli 1 gratis 2 ya. Tutup besok Kopi Along. Aku minum di sana gratis ya Bang ya. Awas ya, kalau kesini dicatat nih Bang Asari, kalau kesini jangan mau, tutup aja pintunya. Gak usah dikasih masuk dia. Mbak Puri, apa ada yang nanya di situ? Mbak sampai sekarang kok masih balesin chat dari customer sendiri, nggak pakai admin, apa nggak repot? Apalagi kalau habis bongkaran. Nih, iya. Aku sampai sekarang aku sendiri yang balas sendiri. Handphonenya aku sendiri yang handle. Aku belum mempercayakan apa gimana? Gini, mungkin karena aku udah terbiasa sendiri dari dulu. 4 tahun yang lalu aku sendiri, aku balesin chat, aku bongkaran dulu tuh sendiri Kak, aku delivery sendiri, jadi packing sendiri. Aku baru dapet tim yang bisa bantu itu sekitar 1 tahunan gitu. Baru aku dapet tim membantu. Dulu tuh 2 tahunan tuh aku jalan sendiri. Jadi sampai sekarang aku memang pegang handphone ini aku sendiri. Kenapa? Karena aku tahu mana yang langganan aku, mana yang udah teman aku, udah yang melebihi kayak teman aku, mana yang harus aku panggil kakak, mana yang harus aku panggil dek, mana yang ibu. Jadi di situ tuh kayak udah
ada ini loh Kak, biar aku tuh ada interaksi dengan customer. Iya. Kalau ini bisa aja aku kasih ke admin gitu ya, biar Iya. aku tahu beres aja. Tapi aku nggak tahu bahwa itu ternyata customer yang udah loyal sama Look Ayu Hijab. Yang udah dari awal ya. Ternyata karena adminnya nggak tahu, dibales secukupnya kayak gitu kan. Jadi itu sih kenapa aku belum dulu, karena aku masih senang banget interaksi sama customer, makanya handphonenya aku pegang sendiri. Sampai sekarang story pun aku yang posting, Instagram aku sendiri yang posting. Jadi belum ada admin yang boleh jadi admin. Belum ada admin. Apa sih Bang? Di Look Ayu Hijab gitu. Itu dia bawa nama Serius. suami, kenapa? Kenapa ya? Ada apa dengan suami? Kenapa ini suami? Kenapa Mana? suami? Di mana yang Apa sih yang membuat semangat Mbak Rini, yang memotivasi? Dapat feel-nya dari mana? memotivasi? Jawabannya suami. Dulu orang tua, karena aku belum nikah. Sekarang Itu aku yang aku selalu percaya bisa sampai di titik ini pasti karena doa orang tua. pasti. Doa orang tua, Terus pas sudah nikah, ya kan aku jauh dari orang tua. Aku 11 tahun udah hidup merantau di Pangkalan Bun sendiri. Dari SMA aku udah sendiri. Jadi aku percaya aku bisa sampai di titik ini karena orang tua. sekarang Terus ketika udah nikah karena ridho suami. Iya, suami mana Karena suami? support suami. Thank you. Mau ditampilkan? Suaminya Jangan, mana? jangan. Jangan. Beliau ini di belakang layar. Iya. Kabel. Mbak Rini, apa kendala terbesar Mbak dari awal merintis? Sepertinya tuh apa? Kendala besar. Iya. Apa ya? Enggak sih. Mbak Kak. Rini ini tipe orang yang tidak pernah Besar down aja aku anggap kecil. dan tidak pernah menganggap kendala loh. Luar biasa sekali. Saya Kendala, aja lapar belum. udah jadi kendala loh Mbak. Oh gitu ya. Kalau Apalagi gitu bisnis. Mbak galau terus dong. Enggak sih. Kendala Lucu-lucu terbesar loh ya. pertanyaannya. Tapi aku nggak bisa baca nih saking banyak banget. Pertahankan yang ada, jangan sampai hilang identitas karena anomali tren. Ya, pasti. Pasti insya Allah ya Kak ya. Kemarin istriku, nih ada nih Mas Denny curhat ya. Kemarin istriku langsung borong 7 jilbab beli di Look Ayu. Terima kasih. Padahal kurang apa di Jawa. Siapa itu? Malah beli di Look Ayu. Mas Denny Putra, salam buat istrinya. Nanti iya, datang terima lagi kasih ya loh, ke Bang. sini. Terima kasih Kakak. Ini beliau ini termasuk suami yang support istrinya Oh, gitu. beli 7 jilbab. Tapi yang Masya agak Allah. kurang enak, dia bilang kurang apa di Jawa tuh. Iya. Malah beli di Look Ayu Hijab. Ada Kak. Bahkan yang anak Pangkalan Bun yang udah kuliah di Jawa sampai sekarang masih order minta kirimin terus. Oh ya, ada Iya, ya? ada. Karena nggak tahu, ya udah. Jadi aku tuh masih sering kirim ke Jogja, ke Semarang. Padahal kan lucu. Itu kan jilbabnya dari Jawa. Iya kan, dari Jawa ke Kalimantan. Dari Kalimantan Jawa ke kirim sini, lagi ke habis Jawa. itu dari Masih sini ada. ke sana. Masih ada gitu sampai ya. sekarang, masih sekarang. Pokoknya kalau dia butuh jilbab kirim gitu. Iya, kemarin istrinya kan beli 7. Kurang apa? Mas, tolong istrinya disupport terus ya Mas ya, beli hijabnya di Look Ayu. Amin. Kalau kemarin beli 7 nanti bisa 1 lusin. ada harga grosir. Iya, bisa murah. Nanti jadi reseller lama-lama. Iya. Oh, dengan senang hati. Rasya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini acaranya keren, terus narasumbernya keren, terus story gini memotivasi banget. Terima kasih Bang Ashari. kasih. Kopi alem boleh. Kopi lalong boleh. Ini ada yang nanya lagi nih, kita udah jawab di awal sih ya, nggak apa-apa dikasih tahu aja. Mbak Citra, modal awal buka Look Ayu berapa? Tadi kita udah jelasin. Berapa ya? Berawal dari Dari online sedikit banget. Waktu itu aku masih jualan satu model tuh jilbab serut. Ingat nggak Kak? Jilbab sejuta umat itu ya. Jilbab sejuta Iya, umat. itu aku cuma jualan itu aja. Jadi memang benar-benar aku modalnya sedikit banget karena cuma satu model jilbab dan aku mulai dari online shop. Jadi aku open PO, belum berani ngerediin waktu itu karena aku nggak ini ya, nggak ada nama, nggak ada ini, aku belum berani waktu itu. Jadi sedikit banget. Yang penting keberanian sih Kak intinya. Berani. Maaf ya, nggak bisa disebutkan lagi modalnya. Sama kayak omsetnya. Ini 15 menit gimana nih? Bisa 15 menit. Nanti ada iklan nggak? Lanjut aja ya. Oke. Enggak. Mbak Yesia
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Rini tanya Waalaikumsalam. dong, cara bagi waktu kakak berjualan, karena kakak ini kan juga sebagai seorang istri. Dan penasaran juga target kakak untuk Look Ayu Hijab. Punya target nggak sih? Misalnya omset dalam sebulan harus sekian gitu. Enggak. Nggak Aku ada. enggak ini. Kembali lagi tujuan aku tuh bukan ke money. Aku ingin jualan itu pakai hati dan aku cari keberkahan. Jadi kalau selama proses itu kok tiba-tiba Allah kasih bonus, udah itu aku udah bersyukur banget. Yang penting tujuannya, karena kalau kita udah obsesinya ke money, udah beda lagi nanti tujuannya. Jadi kita kayak akhirnya ke money. Kita bukannya mau memenuhi keinginan customer untuk dapat hijab, untuk berbusana muslim, pakai hijab yang memang sesuai dengan keinginan customer gitu. Iya. Malam hari ini kok yang komen pada jokes banget ya. Kenapa Kak? Mas Kois, Mbak, dari tadi istri saya nonton terus, saya sampai dikacangin, kasihan deh loh. Khusus malam ini ya. Terima kasih Khusus Kakak. malam ini, Mas Kois maaf, khusus malam ini. Nanti malam dirayu istrinya ya. Mbak, Look Ayu sebenarnya banyak banget loh Kakak. memang Kak Rini ini semangatnya mantap. Oh, positif. Di Look Ayu Hijab coba dibacain. Boleh, ini ada dari Eis Kartika. Hai Eis, ini salah satu langganan juga nih. Kak, tipsnya dong untuk mahasiswi awal mula menjalankan bisnis agar produk yang kita jual itu dikenal oleh customer. Dan gimana caranya agar kita tetap optimis berjualan, Kak? Oke. Ya, mumpung waktunya masih ada nih, silahkan dijawab dulu. Untuk menjalankan bisnis agar produk yang kita jual bisa dikenal oleh customer. Karena aku memulai dari online shop, aku share berdasarkan pengalaman ya Kak ya. Kalau Ya. aku langsung buka toko gitu aku nggak tahu, karena aku memang mulai dari online shop. Kalau kalian memulai online shop, yang pertama itu kalian harus sering update ya. Entah itu di story, entah itu di post yang di feed, kalian tuh harus tetap kelihatan eksis. Harus posting entah sehari sekali, 2-3 kali. Kalau aku tuh di Look Ayu Hijab story itu minimal ada 10-20 itu harus. Karena apa? Karena dengan kita sering eksis posting, nanti lama-kelamaan itu tuh gini, ketika customer itu ingin beli sesuatu, pasti akan lihat kan di story-nya, update-nya apa, jual apa hari ini, terutama makanan. Itu kan menunya hari-hari beda-beda. Jadi kalian tuh harus tetap sering update, terus testimoni itu harus tetap kalian posting terus. Kalau dari online shop, produknya harus di package-nya tuh yang bagus, baik itu fotonya ya Kak. Biasanya kan kalau di online kan kita ngelihatnya dari gambar kan, Ya, dari gambar ya, bagus harus banget nih, gitu kan. bagus gitu, harus rapi gitu. Jadi itu proses yang awal dari online shop yang bisa kita jalan, itu sebenarnya mudah banget. Intinya ke promosi, endorse teman-teman. Sekarang kan banyak teman-teman yang punya follower banyak. Ya, Kasih selebgram. aja makanannya atau kasih aja jilbabnya, kasih bajunya, minta tolong di review gitu. Emang harus Ya. modal dulu kalau Endorse ketika ke Info berjualan. Pangkalan Bun juga boleh. Boleh, apalagi Info Pangkalan Bun followernya ribuan. Ngefek Iya. banget, insya Allah ngefek. Aku udah ngerasain banget kok. Ngefek banget. Awal-awal dulu dia sempet iklan nih di Info Pangkalan Bun. Ke Nopi. Terima kasih Nopi. 10 menit lagi. Ya nggak apa-apa nih buat teman-teman yang mau nanya, silahkan tanya aja di kolom komentar. Kita ada sesi kedua karena masih ada banyak pertanyaan baik di Info Pangkalan Bun atau di Look Ayu yang belum terjawab. Dan kita ada voucher. Berapa sih nilai vouchernya? Kasih tahu dong. Total 1 juta untuk 10 orang pemenang. 1 juta, saya mau break dulu karena saya mau ikut juga. Jangan dong. 1 juta untuk 10 orang pemenang. Nah, siapa tahu teman-teman di sini ya beruntung ya. Siapa tahu. Cluenya, nanti kita akan kasih pertanyaan. Nanti boleh dijawab siapa yang cepat. Ya, yang paling gercep itu nanti yang akan kita catat. Nah, dan besok akan kita umumkan di Info Pangkalan Bun dan juga di Look Ayu Hijab. Dan itu giveaway-nya berupa voucher ya Kak ya. Voucher. Belanja di Look Ayu Hijab bebas, pilih hijabnya silakan sepuasnya. Yang penting voucher dari kita 100.000 gitu. 100.000. Misalnya harga jilbabnya 150, boleh nambah 50.000. Iya, gitu. Jilbab, baju juga ada nih ya. Baju ada, Baju tapi lebih ada. dominan ke hijab. Lebih dominan karena ke aku hijab. memang fokusnya konsistennya ke hijab. Betul sekali. Ya, aduh banyak banget ini di Info Pangkalan Bun yang masih nanya. Kita dulu ya. Ini kenapa Didi Mimi cepat pulang? Nggak boleh. Itu abangku. Acara nggak boleh. Acara belum selesai ya. Kita masih ada sesi kedua. Jangan lupa. Di sesi kedua kita akan bagi-bagi voucher. Kita mau break dulu nggak Bang? Masih ada 9 menit, silakan. 9 menit di Look Ayu Hijab. Kakak. Apa nih? Sampai segini
cintanya sama look Ayu hijab. Terima Sampai kasih. semua model punya. Masya Allah. Besok datang terima aja ke kasih toko ya. Terus Jangan kasih diskon. sahabat ya kasih diskon. Kak, supaya bisa konsisten dalam berbisnis. Ini lagi-lagi ditanyain soal konsisten. Supaya nggak mudah menyerah. Kalau lagi sepi konsumen. Kalau lagi sepi konsumen. Biasa kalau lagi sepi konsumen ngapain? Inovasi. Kenapa dicari? Kenapa kok bisa sepi? Iya. Gitu. Kalau mungkin produk kita ketinggalan, misal kayak hijab. Ini kan update terus. Kok minggu ini sepi ya? Kenapa? Karena aku belum ngeluarin model baru. Gitu. Begitupun jualan makanan. Kok agak sepi orderannya ini. Mungkin kalian misalnya kalian jual minuman, bisa ditambah sama makanan ringan karena kan orang bosan masa order minuman terus, harus ada makanan ringannya. Terus sekarang juga up to date makanan, misalnya ada yang baru Korean garlic ya sekarang yang lagi hit. Iya. Udah bikin itu. Jadi itu yang akan ngebuat customer itu nggak akan ninggalin kalian gitu. Begitupun dengan hijab, banyak modelnya yang aku juga pernah kok ngerasain sepi orderan. Kalau udah bosen, kalau udah jenuh sebulan 2 bulan gak ada model baru, itu pasti akan menyusut orderan. Dan itu aku harus berpikir, harus cari model baru yang bisa customer itu lagi ke toko gitu. Iya, ini kalau lihat dari komentarnya ini sepertinya look Ayu hijab di Kota Waringin Barat ini bukan lagi brand sekedar brand ya. Amin. Ini terbukti nih dari Mbak Novita. Dia bilang suka banget sama model hijabnya. Anak ipar sampai mertuanya juga pakai. Oh, Terima tepuk tangan kasih. dulu. Makasih ya. Apalagi ini dari Mbak Sari nih. Apalagi mamaku jilbab yang dia suka hampir semua warna punya lengkap. Makasih Mbak Sari. Mbak Sari, besok datang juga ya Mbak Sari ya. Iya. Makasih ya atas masukannya. Gak tahu sih Mbak ini tadi nanya apa sih? Ya sama-sama lah pokoknya ya Mbak ya. Mbak Kholis, jangan cepat berakhir dong, masih pengen lihat Kak Karini. Ya ada season kedua nanti kita bagi-bagi voucher ya. Iya. Postingan Karini itu selalu racun, pengen koleksi terus pokoknya. Kok bisa sih? Gimana sih kayak gitu tuh? Kok cewek-cewek ini pada kelepek-kelepek sih? Nggak tahu waktu dulu itu aku review itu cuma pakai cuma kamera gini doang, aku nggak pakai suara. Terus aku ngeliat itu workshop yang di luar yang di Pulau Jawa gitu, mereka review pakai suara kayaknya lebih menarik gitu ya. Udah aku coba Betul aja. sekali. Wah, kan hobi ngomong gitu ya. Udah aku review aja gitu sampai sekarang kalau habis ngelihat review itu pasti chat langsung banyak. Tapi kalau aku nggak review itu sepi. Jadi memang harus ya sekali lagi kalau kalian jualan di online shop harus rajin posting, harus rajin review. Kalau bisa pakai suara kan itu lebih menarik. Iya betul, Mbak Novita. Look Ayu selalu ngeluarin model hijab buat anak selalu nggak nahan. Salam dari Kuala Kapuas. Hai. Terima kasih. Ini pelanggan setia. Siapa Kak? Siapa? Mbak Novita. Oh, Novita. Kak Novita itu selalu kirim ke Kuala Kapuas. Kuala Kapuas. Nggak ada cita-cita mau jadi reseller, Mbak? Boleh. Biasanya dia ambil selalu grosir kok, nggak pernah sedikit. Woi, Mbak pantas Novita ini nggak pernah sampai sedikit. ipar pun dia bilang make ya. Nggak pernah sedikit. Mbak Elvi, setiap update jilbab terbaru keracunan terus, apalagi jilbab yang best seller. Beberapa warna udah punya best seller. Kayaknya Terima semuanya best seller deh ya. Iya, kan ada selera masing-masing. Ini ada saran nih, Kak keluarin model yang motif dong. Aku juga pencinta look Ayu. Model kasih. motif. Ya emang sih hampir rata-rata look Ayu tuh dia nggak Polos. polos. Kenapa? Nggak mau main corak kayak bunga-bunga gitu kan? Masih ada kendalanya di bahan. Di bahan. Masih ada kendalanya di bahan. Kalau bahan motif itu kan kalau kita datengin motif terlalu banyak, orang pasti nggak mau. Ntar banyak kembar, nggak sengaja ke Hypermart ketemu sama, ya Tak kan? kembaran sama gorden. Itu kita kendalanya di Kembaran situ. sama spray gitu kan. Kan nggak lucu. Kan gak lucu. Sedangkan penjahit harus produksi itu beli bahannya kan harus banyak. Oh iya, harus banyak. Itu kendalanya masih di situ. Itu kendalanya. Oke, buat Inanya di kolom komentar kita break dulu sebentar, nanti akan kita jawab setelah ini. Akan kita jawab setelah ini. Pokoknya ini aja, tanya aja di kolom komentar. Saya sampai bingung. Banyak ya? Keluarin model baru. Iya nanti ya, mungkin setelah ini akan ada model baru. Insya Allah ya setelah ini. Modelnya Masya Allah, dia bilang gimana nggak kelepek-kelepek, udah baik, plannya ramah, sukses terus, makasih. Terima kasih. Oke, makasih, kita akan jawab lagi. Dan Mbak Rini juga akan ngasih tips lagi terkait wirausaha dan segala macamnya. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di season kedua.